Halo everyone, balik lagi nih sama aku di video learning journal ke-6. Kali ini aku akan membahas materi mengenai wawancara, studi pustaka, dan data visual dalam film dokumenter. Mau tahu pembahasannya seperti apa? Tonton terus videonya sampai akhir. Nah teman-teman, dalam materi kali ini ada 3 pembahasan. Yang pertama ada sub mengenai wawancara. Dalam sub wawancara ini ada beberapa sub-sub tema. Yang pertama ada jenis wawancara dalam perfilman. Yang kedua ada teknik wawancara. Dan sub yang kedua ada studi pustaka. Ada juga sub-sub temanya. Yang pertama ada jenis-jenis studi kepustakaan. Dan yang kedua ada langkah-langkah dalam melakukan studi pustaka. Selanjutnya ada subtema yang ketiga yaitu data visual. Adapun jenis sub-sub temanya, yang pertama ada jenis dan bentuk data visual. Pada video learning journal yang ke-6 ini, aku akan menjelaskan sedikit materi yang sudah dibahas oleh kelompok 4 pada pertemuan ke-6 minggu lalu. Dalam pembuatan film dokumenter, terdapat wawancara yang bersifat in-depth, yaitu pentingnya wawancara yang bersifat in-depth ini untuk menggali informasi secara detail dan menyampaikan informasi, sehingga dapat mempengaruhi pembuat film mendapatkan informasi melalui tanya jawab untuk mempersempit fokus penelitian. Artinya wawancara dalam pembuatan film dokumenter ini penting sekali untuk mendapatkan detail secara real ataupun asli mengenai peristiwa yang nantinya akan diangkat menjadi film dokumenter. Terdapat 2 jenis wawancara dalam perfilman. Yang pertama ada hard news interview dan yang kedua ada soft news interview. Dalam jenis wawancara hard news interview, wawancara tipe ini cenderung telah mendapatkan arahan dengan gaya informal, objektif, hampir seluruhnya terekam kamera, dan jarang dilakukan siaran langsung. Biasanya wawancara ini bermaksud konfrontasi. Yang dimaksudkan adalah wawancara berita yang biasanya sudah memiliki format visual gambar seperti duduk dengan sudut pandang yang kuat. Sedangkan jenis wawancara soft news interview, tipe wawancara ini sering menampilkan hal-hal yang ada di kehidupan masyarakat, seperti peristiwa heroik yaitu polisi dan pemadam kebakaran, atau yang berhubungan dengan acara seni seperti musik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teknik-teknik wawancara. Teknik wawancara yang pertama kali harus dilakukan adalah menciptakan dan menjaga suasana yang baik. Yang kedua, harus mengadakan probing. Yang ketiga, tidak memberikan sugesti yang nantinya akan membuat responden menjawab tidak sesuai. Yang keempat, intonasi suara. Intonasi suara sangat penting untuk mendapatkan kenyamanan dari responden. Yang kelima, kecepatan berbicara. Yang keenam, sensitivitas pertanyaan. Yang ketujuh, kontak mata. Dan yang kedelapan, kepekaan nonverbal. Dan yang kesembilan, waktu. Waktu ini juga sangat penting, tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu sebentar. Nah, biasanya alat apa saja yang digunakan dalam melakukan wawancara? Di sini ada 3 alat yang biasanya digunakan dalam melakukan wawancara. Yang pertama ada recorder atau alat perekam suara, yang kedua kamera, dan yang ketiga catatan lapangan. Selanjutnya setelah dilakukan teknik wawancara ada studi pustaka, yang mana studi pustaka ini bertujuan untuk dalam pembuatan film dokumenter ini agar tidak adanya kesalahpahaman dalam penyampaian pesan yang terkandung dalam film dokumenter. Selain itu juga teori yang digunakan pun tidak keliru. Selain itu ada data visual, yang mana data visual ini dapat memudahkan sutradara untuk mengetahui tren yang sedang viral, sehingga film yang dibuat pun dapat menjadi film yang sesuai dengan kebutuhan orang-orang. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja sedikit penjelasan mengenai materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4. Dan perlu kita semua ketahui bahwasanya wawancara, studi pustaka, dan data visual ini merupakan metode yang penting dalam praproduksi film dokumenter agar nantinya film yang ditayangkan dapat sesuai dengan yang diharapkan penonton. Oke, cukup di sini aja videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.